dan kita support beberapa program yang memang ada di Dinas PPK UKM, salah satunya Jakpreneur. Ya kalau dapat kantor gratis selama setahun, Betul. kenapa why not ya kan? Iya. Oke, welcome to the jungle. Hai kawanan semua, kenalin gua Jose Prabowo, sekaligus juga CEO dari Bekantan Kreatif. Kita hari ini di Back Talk, Bekantan Bicara Bisnis. Kita hari ini kedatangan tamu spesial kita dari Jakarta Creative Hub, kedatangan dengan kedatangan Kak Rani. Akhirnya Kak Rani akhirnya bisa diundang. Ini kita udah lama sebelumnya, jadi kalau teman-teman tahu kalau Bekantan Kreatif sempat kita kantor, kita sempat berdomisili kantor tuh di namanya Jakarta Creative Hub di Tamrin, dan hari ini kita kedatangan Kak Rani buat kita ngobrol-ngobrol dikit nih Kak. Kita ngomongin apa sih Jakarta Creative Hub nih, karena sejujurnya ya pas pendaftaran pertama juga aku juga nggak banyak tahu banget. Mungkin kita boleh Kak Rani memperkenalkan dirinya sedikit dan apa sih sebenarnya Jakarta Kreatif ini? Oke, ini sebelumnya boleh tanya nggak sih, aku kamu atau gue lu nih? Aduh, Aku kamu, gue, bebas lu aja. boleh lah, bebas lah ya, kita Oke. nyantai aja. Oke, halo, nama aku Rani. Aku di sini salah satu timnya Jakarta Creative Hub. Kebetulan memang aku juga baru ya, jadi aku baru join di Jakarta Creative Hub. Tapi sebenarnya kalau Jakarta Creative Hub itu sendiri lebih kayak ke kita sebagai wadah dari teman-teman kreatif atau komunitas kreatif yang memang untuk menuangkan ide-idenya, begitu gitu. Jadi di Jakarta Creative Hub kita juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk para pelaku kreatif. Begitu juga UMKM yang memang termasuk di dalam 17 subsektor ekonomi kreatif gitu. Wah, keren banget. Memang ini kan kalau nggak salah juga dari Pemprov DKI ya, karena Betul, pengen melihat Pemprov DKI. bahwa untuk mengembangkan subsektor itu, ekonomi kreatif itu akhirnya dibentuklah Jakarta Creative Hub ini kan. Betul sebenarnya. sekali. Mungkin boleh tahu nggak sih Kak, kenapa sih areanya Jakarta Creative Hub ini di tengah banget nih, kayak di tengah kota Jakarta kota ya gitu kan, ya. di Iya, Tamrin iya. gitu. Tahu nggak? Kalau Kira-kira kenapa? misalnya untuk lokasi sendiri sih pasti yang tahu bagaimana kenapa bisa ada di sini pasti Pemprov sendiri begitu ya. Tapi kalau misalnya kita analisa secara sendiri gitu atau pribadi, pasti kan kalau pusat deket ya kemana-mana, apalagi kita wilayahnya di dekat Bundaran HI, itu udah pusat banget, orang dari selatan bisa, dari utara bisa, dari timur juga bisa gitu. Jadi pasti ditaruhnya di pusat gitu. Itu makanya kayak menyenangkan banget di sini, apalagi Jakarta Kereta itu dekat dengan stasiun kereta. Betul. Ya kan, dengan stasiun bus juga deket juga. Jadi Betul. memang baik juga di sini tuh baik pelatihan-pelatihan juga kan yang diadakan oleh Jakarta Creative Hub sendiri itu kan. Nah, yang menyenangkan lagi nih, yang seru lagi nih, pas pertama kali ini sekaligus sharing juga ya, kita Iya, dari iya, Kreatif iya. kan sempat kaget banget kayak ini sebenarnya apa ya, kok tiba-tiba ternyata ada Jakarta Creative Hub di tengah-tengah Jakarta. Dan pas kita masuk mungkin yang udah pernah tahu dong, kalau Jakarta Creative Hub udah pernah datang pasti udah pernah lihat kayak ruangnya tuh luas banget. Betul. Itu yang pertama, terus banyak banget karya-karya yang dipajang. Nah itu tuh aku pengen nanya sih Kak, itu kan mungkin nanti dikasih sama tim ya, kasih video foto di sini kali ya, Iya. ruangnya seperti apa ya, cekrek seperti apa. Tapi apa sih sebenarnya ruangan-ruangan yang ada di Jakarta Creative Hub itu fasilitasnya apa sih yang disediain? Oke, kalau misalnya fasilitas utamanya sebenarnya lebih ke classroom sama ruangan workshop gitu. Tapi kita juga ada public area yang dimana emang pengunjung umum pun boleh datang. Misalnya kayak di sini kan kita dalam satu gedung ada beberapa kantor gitu kan. Misalnya dari teman-teman kantor yang lain atau perusahaan yang lain nyari tempat makan tapi nggak ada, atau kafe nggak ada gitu, kita punya gitu. Kafe itu boleh dipakai untuk umum, itu pertama. Terus kedua, kita ada juga perpustakaan yang dimana beberapa buku-buku yang di situ juga bisa dibaca sama teman-teman yang membutuhkan ilmunya mengenai UMKM atau mengenai sesuatu yang berbau kreatif. Begitu. Terus juga yang ketiga, kita punya mini teater. Mini teater itu biasanya bisa dipakai untuk para komunitas, misalnya dia mau discuss atau misalnya mau bikin acara mini acara gitu kan, kayak open stage atau apa, itu bisa banget pakai mini teater. Terus kalau untuk classroom biasanya sih untuk webinar, untuk seminar kayak itu bisa.
Terus kalau misalnya untuk workshop, ruangan workshop kita ada makerspace yang dimana ada dua ruangan yang bisa dipakai. Yang pertama namanya fashion. Di ruang fashion itu bisa mungkin beberapa workshop yang contohnya kayak dari Coffees kita ada Cahaya Naturals, dia bikin kegiatan workshopnya itu lebih kayak ke bikin oil atau enggak bikin apa, itu bisa di ruangan fashion atau iya betul. Terus juga ada ruangan apa ya, satu lagi aku lupa banget deh namanya, wood apa, jadi kayak untuk workshop yang berbau dengan kayu. Nah itu alat-alatnya kita lengkap gitu, jadi itu bisa dipakai. Oh, tapi memang dipakai buat awam ya gitu. Karena selama ini ya aku lihatnya juga karena yang datang itu adalah para UMKM Jakpreneur, jadi kurang ke highlight tuh awam-awam. Jadi biasanya orang-orang awam yang datang ke sini tuh informasi dapat dari mana sih biasanya? Kalau misalnya untuk umum, biasa kita pasti banget di Instagram Jakarta Creative Hub. Jadi teman-teman jangan lupa di follow. Betul, follow kita juga ya, jangan lupa ya, follow kita juga di follow juga. Jakarta Creative Hub gitu. Terus juga ada TikTok. Sebenarnya kalau TikTok itu kita baru banget nge-develop lagi, ngebangun lagi buat naikin exposure-nya lewat TikTok gitu. Jadi teman-teman yang tahu pasti by sosial media, atau mungkin ada dari kebetulan Jakarta Creative Hub itu kan memang kita di bawah naungan Dinas PPK UKM di bidang UKM khususnya begitu, dan kita support beberapa program yang memang ada di Dinas PPK UKM, salah satunya Jakpreneur gitu. Ini produk, salah satu produknya Jakpreneur by the way guys gitu. Jadi di sosial medianya Jakpreneur pun juga sama sosial medianya Dinas PPK UKM juga nge-blast information tentang Jakarta Creative Hub. Jadi teman-teman pasti melalui sosial media. Begitu. Berarti memang Jakarta Creative Hub ini awalnya berarti itu memang untuk memfasilitasi Jakpreneur dulu, atau apa ya? Atau sebaliknya sebenarnya? Enggak, buat yang pertama kali banget adanya Jakarta Creative Hub memang untuk wadah para komunitas yang memang di ranah kreatif begitu. Setelah itu kita juga support programnya pemerintahan atau Dinas PPK UKM yaitu Jakpreneur. Menarik banget sih teman-teman sini, karena memang Jakarta Creative Hub ini asli aktif banget, selalu bikin workshop kreatif, mau dari kuliner, mau dari video, bahkan sampai tadi meracik produk liquid sendiri tadi ya. Iya, misalnya kayak bikin sendiri, skincare kayak gitu, atau enggak balm gitu kan. Fotografi bukan diajarin, jadi bener-bener ini salah satu wadah yang tepat ya buat teman-teman, terutama yang mau jadi berusaha, jadi pengusaha ya kan, tapi mungkin belum punya tempat atau area ya kan, jadi belajar dulu, ketemu dengan komunitas dengan di sini kan. Betul, gitu. betul banget. Boleh diceritain nggak sih ini Coffees ini udah berapa lama sih kayak dibuka sekarang lagi tuh? Oke, buat sekarang Coffees itu kan sebenarnya kita bikinnya periode per tahun ya Kak. Jadi kalau periode kebetulan abisnya itu di bulan Juli. Jadi di bulan Juni awal itu kita udah mulai ada Coffees baru. Apa sih itu Coffees? Coffees itu kita menyediakan ruangan atau kantor yang memang kita tunjukkan untuk para UMKM yang termasuk di dalam 17 subsektor ekonomi kreatif, apalagi mereka yang belum punya kantor. Jadi misalnya nih untuk newbie, para pelaku usaha newbie gitu kan, taunya dia belum punya kantor tapi dia butuh. Nah kita menyediakan itu pun kita subsidi selama 1 tahun free tanpa biaya apapun. Wah keren banget, punya usaha udah ketemu komunitasnya, bisa free juga di sini. Itu harus berbadan usaha nggak sih Kak untuk bisa daftar? Harus berbadan usaha nggak untuk bisa mendaftar tuh? Untuk berbadan usaha sebenarnya kita ada beberapa persyaratannya gitu kan. Kalau untuk persyaratannya misalnya salah satunya adalah dia harus sudah memiliki bisnis selama 6 bulan sebelumnya udah berjalan gitu. Yeah. Jadi kalau untuk berbadan usaha ya sebenarnya paling tidak dia terdaftar di Jakpreneur
Oh, oke kayak oke gitu. oke oke. Berarti Jadi harus daftar dulu lewat website Jakpreneur dulu berarti ya? betul, untuk teman-teman misalnya yang pada saat masuk dia belum terdaftar di Jakpreneur Hmm. kayak gitu. Nanti kita bimbing, kita arahin untuk dia terdaftar di Jakpreneur. Hmm, Kalau misalnya memang yang sudah terdaftar di Jakpreneur, wah itu lebih bagus lagi. Lebih mudah jadi ya, lebih mudah, mulus lagi. betul. Nah, kalau berarti kalau gabung dengan Jakpreneur kan apakah harus KTP domisili Jakarta tuh? Betul. Harus banget Harus berarti ya. penanggung jawab. Sebenarnya untuk pelaku usaha itu kan boleh pemiliknya memiliki KTP DKI ataupun penanggung jawabnya juga nggak masalah gitu. Jadi penanggung jawabnya atau pemiliknya itu harus ber-KTP DKI. Oke, berarti harus ada berbadan usaha dibantu Jakpreneur, lalu juga KTP domisilinya adalah kayak Jakarta juga. Ada lagi nggak persyaratan lainnya tuh? Ada lagi persyaratannya banyak ya gitu. Ya kalau dapat kantor gratis selama setahun, Betul. kenapa why not ya kan? Iya. Sebenarnya persyaratannya simpel sih. Yang penting yang tadi udah beberapa disebutin gitu. Terus yang penting sih selama co-office ini berkantor di Jakarta Creative Hub, tentunya kita minta kontribusi yang dimana kontribusinya itu tidak berbentuk uang tapi melalui jasa. Misalnya dari co-office ini punya ide, aku mau bikin acara nih buat bazar misalnya kayak gitu, itu diperbolehkan juga di sini kayak gitu. Terus atau misalnya pelatihan atau workshop gitu, itu bisa banget gitu. Jadi buat umum atau nanti bisa kolaborasi atau apapun itu lebih mudah buat menggunakan area di Jakarta Creative Hub gitu. Wah, ya itu sih kalau dibandingkan dengan bayar gedung ya teman-teman ya, baru tahu kita bayar ruko sewa mahal banget dengan melakukan pelatihan, nggak hanya dapat tempat gratis tapi juga dapat pengabdian. Betul. Ya kan, dapat pahala loh buat ngajarin UMKM dan bisa ngebangun komunitas, itu yang paling penting sih. Iya, itu yang paling penting buat narik juga kan teman-teman Yes. komunitas yang lain buat datang ke Jakarta Creative Hub. Kayak karena waktu kemarin Bekanang Kreatif kita sempet juga ngajarin mengenai branding gitu, dan Betul. juga banyak banget, dan ternyata antusiasnya banyak banget ternyata buat ibu-ibu Jakpreneur gitu tuh, kayak seneng banget hal-hal yang baru teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman memang yang suka berbagi banget nih sih, memang cocok banget sih untuk mau bergabung di Jakarta Creative Hub di situ ya. Betul. Oke, lalu ada selain itu ada apa yang mungkin ya apa sih yang bisa mereka dapatkan dengan bergabung di Jakarta Creative Hub? Buat bergabung sebagai co-office. Sebagai co-office, yes. Sebenarnya beberapa teman-teman co-office yang lainnya pasti udah merasakan termasuk bekantan gitu, apa aja sih yang udah pernah didapat Aku gitu mancing kan. dulu nih, lihat dulu ada Jakarta Creative Hub apa dulu nih. Nanti aku tambahin. Jadi sebenarnya yang pertama free kan, Yes. buat segala apapun biaya, wifi misalnya atau enggak listrik aja nggak bayar, pokoknya bener-bener free kayak gitu kan. Terus juga semisalnya apa ya yang didapat? Juga misalnya dapat link atau enggak, misalnya Coffees itu kan kita ruangan ada 12 dong, dan sebisa mungkin kita mengusahakan terisi semua gitu dari 12 kantor ini pun, berarti kan bisa ketemu dong sama pelaku-pelaku usaha yang lainnya gitu, dan itu bisa menjadi link, menjadi kolaborasi satu sama lain untuk mengembangkan bisnisnya. Betul, selama betul setahun ke depan kayak gitu. Terus juga banyak kenal teman-teman komunitas yang bisa menjadi stakeholder mungkin, ataupun bisa jadi partner kerja kayak gitu. Promotion, Promotion, mulut ke betul mulut tuh yang banget. paling penting tuh, mulut ke mulut. Dan enaknya lagi ini kita dapat office-nya tuh teman-teman tuh bisa di chat kantornya. Dulu kita kadang-kadang kita chat banget kantornya. Oh iya bisa. Oh ini ruangan ini bisa di chat tapi harus dibalikin lagi sih berakinnya sih. Iya. Tapi bisa berekspresi lah dengan ruangan yang udah kita dapat sih. Betul gitu. Dan kantornya nyaman, ber-AC dingin banget sih teman-teman di sini, AC dingin banget. harus pakai jaket. Jadi udah kerjanya nyaman dan juga kita jadi bisa kenalan dengan komunitas-komunitas baru. Betul. Jakpreneur juga, Betul. promosi juga gitu sih. Jadi itu sih yang menyenangkan. Ada harapan nggak sih dari Kak Rani sendiri nanti buat peserta Office yang baru deh? Ada harapannya nggak sih? Buat yang sebelumnya, jujur aku terima kasih banyak banget untuk co-office yang sebelumnya. Ada 5 co-office di sini, termasuk Bekantan.
Aku makasih banyak banget karena banyak banget ilmu dan kegiatan yang udah dikasih untuk Jakarta Creative Hub. Begitu juga support para Jakpreneur gitu, para UMKM yang sudah terdaftar di Jakpreneur gitu. Makasih banyak banget gitu. Untuk harapan kedepannya sih mungkin bisa lebih untuk bisa berkegiatan lebih banyak lagi ke di Jakarta Creative Hub. Terus juga bisa bikin big event gitu yang bisa berkolaborasi antara Coffee 1 dengan yang lainnya, dan menggandeng stakeholder yang memang sudah brandnya oke gitu kan, nge-brandingnya oke gitu, atau para UMKM lagi menarik para UMKM baru yang bisa join di Jakpreneur begitu. Aduh, makasih banget harapannya Kak Rani, semoga kita lancar ya, semoga buat Jakarta Creative Hub dan juga buat Bekanan juga nih harus berpisah juga dengan Jakarta Creative Hub, sedih banget. Tapi nggak boleh stop di situ aja. Kita Yes. tetap harus komunikasi lah. Iya, kayaknya itu aja sih buat kita teman-teman buat hari ini. Thank you banget Kak Rani buat kedatangannya di podcast kita yang masih baru ini. Oke, kawanan semua, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye. Bye.